Itulah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku berkeyakinan bahwa tidak ada ilah kecuali, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah saja. Saja itu sekedar untuk mentaukidkan bahwa yang ilah itu hanya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada syarikat baginya, sekutu. Allah menjadi Tuhan, tidak berkongsi. Kau Tuhan, kau wilayah ketuhanan kau dari sini ke sana, macam gubernur aja. Yang ini kau pula dari sini kemari, macam apa namanya, organisasi kepemudaan, jaga parkir. Nah, kau jangan masuk ke sini kau ya. Selesai kau bikin nanti batas parkir kau sana. Itu wilayah kalian itu sana. Wilayah kami sini. Jangan kau masuk kemari. Kalau Tuhan kayak begitu cuma aneh. Udahlah. Kita kongsi-kongsi aja jadi Tuhan ya. Wilayah Tuhan, aku Tuhan yang di siang hari, malam aku non aktif. Kau pula malam, siang kau non aktif. Kau aja macam-macam kalau siang ya, selesaikan kau nanti. Sama aku pun nggak macam-macam kalau malam-malam. Itu wilayah kau lah. Ini dua pula Tuhan. Ada Tuhan siang, ada Tuhan malam. Itu agama Majusi. Tuhan kegelapan dan Tuhan. Tidak ada sekutu baginya. Tak ada perkongsian dalam ketuhanan. Dialah yang qadim, itulah yang tak berpermulaan. Lagi yang baqi, baqi itulah baqa, yang tak berakhir. Wal awwalu wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Ada juga yang membilang, memaknai wal awwal wal akhir. Dia yang awal, yang akhir. Sebetulnya semua termasuk Allah tak ada. Semua gelap, tak ada apapun. Termasuk Allah pun tak ada. Tapi yang mula-mula ada Allah dulu. Setelah Allah ada, maka diciptakan Tuhanlah yang tiada itu menjadi ada. Nanti pun begitu, semua menjadi sirna seperti asalnya, tiada. Yang terakhir tiada itu Allah pula. Hancur kalau kayak gini memaknai wal awal wal akhir. Inilah makanya membaca Quran kalau cuma nengok terjemah, tidak nengok tafsirnya, tidak ngaji tauhid, ya kayak gitulah. Man tafassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa mentafsirkan Quran dengan akalnya semata, tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk dibakar neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi makna wal awal, dia yang tak berawal. Itulah qadim. Wal akhir, dia yang tak berakhir. Itulah baqa. Dan binasalah segala yang lainnya dari makhluk-makhluknya. Selain Allah, dari makhluk-makhluknya, maka semua binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu apa saja selain Allah, dia akan fana, binasa. Yang kekal itu adalah zat Tuhan dzul jalali wal ikram. Dan aku bersaksi bahwasanya penghulu kami, sayyid kami, dan nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hambanya Allah dan Rasul utusannya Allah yang benar
yang kepercayaan yang benar dan kepercayaan. Shadiq yang amanah, kepercayaan. Yang menyampaikan tiap-tiap apa yang diperintahkan. Shadiq, benar. Apa makna benar pada Rasul? Mutabaqatul khobar lil waqi. Sesuai apa yang dikhobarkan oleh Rasul itu dengan yang sebenarnya. Bahkan menyangkut hal yang akan datang pun yang belum terjadi, ketika Nabi menyatakannya, dia shadiq. Yang dikatakan Nabi persis begitulah yang terjadi. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan begini, sayati zaman ala ummati, sayati sin masuk ke fi'il mudhari li tampis, menunjukkan masa yang akan datang, lil istiqbal, sayati. Padahal kalau fi'il mudhari kan boleh dua, bisa maknanya lil hal wal istiqbal, bisa untuk saat ini, bisa untuk yang akan datang. Kalau fi'il madhi menunjukkan masa itu, perbuatan itu sudah dilakukan sebelum dicakapkan. Saya sudah makan. Mana duluan makan baru bercakap? Saya sudah makan. Mana duluan makan itu dibikin baru bercakap? Makan dulu baru bercakap. Ini sudah. Saya sedang makan. Maksudnya saat dia makan itu dibilangnya. Jadi perbuatan itu berlangsung saat dicakapkan. Saya akan makan. Berarti dicakapkan dulu, makannya nanti belakangan. Itu istiqbal. Kalau sekarang nih, itu namanya hal. Fi'il mudhari untuk menyatakan masa sekarang nih, hal atau akan datang. Tapi kalau sudah masuk sin di situ, itu maknanya istiqbal, bukan hal. Saya di zaman akan datang satu masa nanti. Nanti, sekarang belum. Waktu Nabi mencakapkan ini, itu belum terjadi. Nanti terjadi. Apakah nanti yang kata Nabi dulu, sekarang sudah terjadi? Nah, cobalah kita menelitinya sama-sama. Saya di zamanun ala ummati. Akan datang satu masa nanti atas umatku. Apa itu? Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka, umatku itu lari dari orang-orang alim dan ahli fikih. Apa maksud lari? Jumpa orang alim, lari cabut. Bukan begitu. Tidak mau hadir ke majelis taklimnya para orang alim atau ahli fikih, itu maksudnya lari. Nggak mau ngaji lah tegasnya. Oh, lari, tak mau ngaji. Tapi saya luar biasa. Yang saya dengar ataupun saya lihat sendiri, katanya untuk Kuala Tanjung nih, inilah pula kelebihannya. Hobi-hobi mengaji. Macam makan pisang goreng sama kopi. Hobi. Haus ilmu. Inilah dasarnya. Saya pun ondak juga kemari. Salah satunya. Ustadz Irhas bilang, Mualim, kalau di Kuala Tanjung, subhanallah, suka ngaji orang tuh bikin awak semangat. Walaupun jauh-jauh, rela awak datang. Iyonya, saya. Iya. Makanya agak lama dipending itu. Tunggulah dulu. Ustadz zaman Mualim orang tuh nanya-nanya aja cuman tunggulah dulu. Nah, rupanya betul. Alhamdulillah. Tapi di sebagian tempat dan bahkan banyak tempat lari dari orang alim dan ahli fikih, tak mau ngaji. Akibat dari itu kata Nabi, fayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyatin. Ditimpakan Allah bala kepada mereka dengan 3 macam bala. Yang pertama, yarfa'ul barakata min kasbihi. Dicabut Allah Ta'ala, diangkat Allah Ta'ala keberkatan daripada usaha mereka. Mungkin gigih orang tuh dikasih Tuhan banyak-banyak, melimpah-limpah rezeki itu, tapi tak barokah.
Akibatnya apa? Anak narkoba, anak macam-macam lah. Waduh saja bala yang ditimpa. Sebagai menunjukkan ketidakkeberkahan daripada usaha mereka. Ciri-ciri daripada rezeki yang tak diberkati Allah, makin datang rezeki makin jauh dari Allah. Sudah ciri-ciri. Itu diangkat Allah. Jadi barokah itu kira-kira ibarat kelapa, udahlah dikupas kulit luarnya, dibelah batoknya, dikukur, jadi kelapa kukur, diperas santannya, tinggal ampasnya, santannya sudah tak ada lagi. Ampas itulah ibaratnya rezeki yang tak berkah. Dicabut dulu, intinya dicabut. Na'udzubillah, mudah-mudahan seberapa pun yang dikasih Tuhan sama kita, kodaknya berkah. Itu dicabut Allah berkah. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalim. Allah akan memberikan kekuasaan untuk mengatur mereka kepada para penguasa yang zalim. Asalkan pemilihan tah macam mana, bisa pula orang tuh aja yang menang. Yang elok-elok tak menang-menang. Padahal usaha sudah maksimal. Sukarelawannya wah luar biasa. Tapi tak menang juga. Yang zalim itu juga yang menang. Apa ini? Selama ini kita kan ngamuk-ngamuk aja lah. Oh, dasar begini tak jujur, tak begini segala macam. Itu kan dari kacamata sebab akibat. Kalau dari kacamata hakikat, siapa membuat orang itu menang? Allah. Mengapa Tuhan membuat orang itu menang? Coba balik kita renung-renungkan. Barangkali karena memang banyak orang lari dari orang alim. Boleh jadi. Nah yang ketiga, ini yang terkait sama kaji kita sebetulnya. Yang paling kita takuti yang ketiga nih. Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mereka akan keluar meninggalkan dunia nih dengan tidak membawa iman. Matinya mati kafir. Ironisnya dia pun tak tahu kalau udah kafir. Kok bisa begitu? Diyakininya tentang apa yang harusnya diyakini, tapi salah keyakinannya. Diyakininya tentang Allah, tapi tidak begitu Allah yang sebetulnya. Tidak sesuai. Padahal yang namanya ma'rifah itu al-jazmul muwafiq lima indallah an dalil. Al-jazam, satu keyakinan yang putus, yang tidak ada sedikit pun keraguan. Maka kalau tauhid ini beda sama fikih. Kalau fikih Allah meleset-meleset sedikit, tak ngampuni. Asal lebih kuat botolnya dari kemungkinan salah. Kemungkinan salahnya masih ada, tapi persentasenya poci. Yang besar tuh kemungkinan botolnya. Fikih, oke. Itu masih laku di fikih. Apa namanya itu? Zon. Sembahyang, sholat, salah satu syarat sahnya ngadep kiblat. Apa kiblat kita? Ka'bah. Cumana lah ngepaskan Ka'bah dari Kuala Tanjung. Yang menghadap Ka'bah itu apanya? Dadanya sodor. Apa itu dada tuh? Sodor tuh minal mangkib ilal mangkib, dari bahu ke bahu. Ini yang pas. Ka'bah itu tidaknya besar-besar kali sebesar pesawat terbang. Berapa lah itu Ka'bah itu? Besar, tapi itulah pakai kali. Dibandingkan Masjidil Haram, mociknya Ka'bah tuh di tengah-tengah. Sebegitulah ukuran Ka'bah tuh. Sementara kita dari Kuala Tanjung, cemana lah nak meyakinkan pas lainnya pun taklah meleset sedikit pun, bahuku pun tak meleset sedikit pun. Pas sekali sama Ka'bah. Cemana meyakinkan? Ayat.
Entahlah kalau awak waliullah, entahlah. Nampak awak tuh Ka'bah tuh. Pas. Yang jauh tuh sama wali dekat itu. Nampak wali Allah. Awak wali murid. Belum bisa. Kita dengar cerita tentang Masjid Sunan Ampel. Sunan Ampel di Jawa Timur itu. Surabaya, Jawa Timur. Waktu bikin masjid itu, yang bikin santrinya lah pula bangunlah masjid. Ya tidak macam sekarang nih. Sekarang udah lebih bagus dulu. Dulu ukuran masjid dulu lah pula kan. Tentang mihrab, ini kan standar ukuran kiblat. Ini mihrab namanya. Diamanahkan kepada salah satu muridnya. Dia membuat mihrab tuh. Siaplah mihrab dibikin. Murid-murid yang lain kayak kita bisik-bisik tetangga. Pas itu. Anakku tahu. Nanti salah. Itu gitulah. Ada mosi tidak percaya. Terus denger sama si murid yang bikin mihrab tuh. Kalian nggak percaya kalau ini pas sama Ka'bah? Ya udah. Kalau bahasa Jawanya, ya wis tak bolongin. Saya orang Jawa. Ya wis tak bolongin. Dibolongin itu tentang mihrab. Ya wis dilihat dari sini. Ayo monggo. Ditengoklah sama yang lain. Nampak Ka'bah tuh pas sama mihrab. Masya Allah, pas rupanya. Dah, sembahyang tak boleh ragu-ragu. Betulnya ku agak ngadep kiblat, nanti salah, tak sah itu. Jadi untuk menghilangkan keraguan-raguan pada murid-murid yang lain, dibolonginya. Kalian tengok, kalau percaya kiblat ini pas sama Ka'bah, tengok nampak. Pertanyaannya, itu kan karomah. Bisa pula dari Jawa Timur nampak Ka'bah pula di Mokkah. Adatnya tidak nampak itu dah. Kok bisa nampak? Ini karomah. Karomahnya siapa? Bukan karomahnya si murid, karomahnya Sunan Ampel. Mengapa? Tak percaya sama dia, berarti tak percaya sama orang yang menunjuk dia. Yang menunjuk dia membuat mihrab itu siapa? Sunan Ampel. Meragukan dia, berarti meragukan Sunan Ampel yang menunjuk dia. Muncul karomah Sunan Ampel. Itu Sunan Ampel. Awak Sunan apa? Kayaknya kita nggak mampu ya. Nggak mampu. Dalam kitab fikih kan selalu disebutkan zonnan fil bu'di yakinan fil qurbi. Cukup zon, kuat dugaan hati kita berdasarkan tanda-tanda yang ada, berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, maka kuatlah perkiraan kita ini udah pas ini. Tapi 100% aku pun tak berani meyakininya. Tapi kuat dugaan lepas lain. Kalau jauh dari Ka'bah cukup zon. Tapi kalau kita dekat sama Ka'bah, yang nampaknya Ka'bah tuh, ini wajib yakin. Kita di atas masjid. Ka'bah tuh di bawah. Nampak kita. Pas. Wajib yakin. Jangan. Ini pas apa enggak ya sama Ka'bah? Kalau yang nampaknya Ka'bah itu tengoklah. Oh iya pas. Wajib yakin karena nggak sulit, mudah mengepaskannya dengan yakin karena dekat. Tapi kalau jauh karena sulit untuk bisa memastikan, maka zon itu menempati tempat yakin. Boleh, tapi fikih. Kalau masalah i'tiqad, masalah iman, masalah keyakinan, itu mesti al-jazm, satu keyakinan yang putus, tak boleh ada keraguan sedikit. Ragu sedikit aja kafir kalau menyangkut soal keimanan. Maka kalau sudah jazam, maka zon, syak, waham, tiga-tiga ini tak laku di tauhid. Kafir ini. Saya yakin, Pak, cuman menurut Bapak adanya Allah tuh?
Cuman aku bilangkannya ya. Sebetulnya jujur ada ragu musik sedikit 0,1% bertanya dalam hatiku iyonya adanya Tuhan tuh, mengingat awak pun tak pernah jumpa sama dia, tak pernah aku tengok, cuman awak pak yakin. Tapi semua orang bilang ada pula Tuhan. Kurasa enggaklah salah orang ini membilangkan Tuhan itu ada. Masa orang salah kolektif segitu banyak semuanya salah. Nah, terus itu pula aku berpikir, udahlah, yakinkan sajalah. Tapi kalau yang sebenar-benarnya di hatiku ini ada sedikit keraguan. Berapa persen Pak? 0,1% kafir. Itulah zon. Kalau sah 50-50 antara percaya memang ada Tuhan sama tak percaya ada Allah tuh 50-50, 50-50 itu sah. Kalau waham lebih parah. 25% bilangkan di hatinya tak adanya itu sebetulnya Tuhan tuh. 75% tak adanya Tuhan tuh. Tapi ialah mungkin juga lo ada. 25% mungkin adalah itu 25%. Tapi kurasa tak kenal gitu. Berapa? 75%. Ini waham namanya. Oleh itu udah pasti kali kafir. Maka tak boleh ada. Yang tiga ini tak laku. Kalau tauhid mesti lurus betul. Wah, yakin tuh, jazam betul. Tidak boleh ada keraguan. Sedikit aja keraguan kafir. Tentang apa? Tentang apapun yang wajib diyakini. Baik tentang Allah, tentang rasul-rasul, malaikat, kitab-kitab dan seterusnya. Termasuk hari kiamat. Termasuk apa saja yang wajib diyakini. Oke. Al-muwafiq lil haq. Nah, kalau dia menyangkut tentang ketuhanan, ya harus sesuai dengan yang sebenarnya pada diri Allah. Jangan diyakinkan sesuatu, tapi itu tak ada pada Allah. Salah keyakinan dia tentang Allah, kafir. Ironisnya, karena dia tak mengaji, tak tahu dia kalau keyakinan dia itu salah. Dibawanya sampai mati. Na'udzubillah, di hari kiamat baru tahu dia. Ternyata i'tiqad dia, keyakinan dia, walaupun putus tak ada ragunya, ternyata keyakinannya salah. Taunya salah, sudah nanti di hari kiamat tak bisa dibetulkan lagi. Na'udzubillah, kemananya tempat dia nanti? Di neraka. Berapa lama? Selama-lamanya. Mengapa? Karena salah keyakinannya tentang Allah. Maka bahaya ketidakpahaman dalam kajian tauhid dengan fikih lebih dahsyat tauhid ini. Kalau fikih misalnya ada yang membatalkan sembahyang, tak tahu dia halus-halusnya, kasar-kasarnya tahu dia. Tapi ada yang halus tak tahu dia. Apa umpamanya? Mentaklikkan niat dalam memutuskan sholat. Digantung. Mau sembahyang, eloknya cuaca bagus, mau diangkat jemuran, belum kering betul, masih agak lembab sedikit. Nah, udahlah, sembahyang laku dulu, nanti udah kering baru diangkat. Begitulah kata ibu-ibu nih. Begitu takbir, Allahu Akbar, masih elok lagi. Begitu 2 rakaat sembahyang, toga, rakaat yang kedua, tiba-tiba angin dulu. Kencang angin nih. Nggak lama mendung pun gelap. Ayo mak, kacau. Jemuran. Nah, terus begitu kalau ibu-ibu ini, mak, ada jemuran. Ya Allah, kayak mana ini? Bercakap dalam hati. Udah, teruskan aja. Kan belum hujan. Nanti begitu rintik, belum panas. Batalkan sembahyang ke sana. Kejar itu jemuran. Orang sekarang belum kok. Bisa aja. Angin goncang, golak, mendung, tiba-tiba terang balik. Ngapain kok cepat-cepat membatalkan sekarang? Hujannya belum turun. Nanti aja kalau turun hujan tuh, begitu memulai, baru berhentikan sembahyang, kejar aja. Itu talik. Manakala rintik turun, kubatalkanlah sembahyang. Kan begitu kira-kira hatinya kan, ditaklik. Nah, digantungnya sama kayak taklik talak. Aku bigo, keluar kau dari bendul rumahku ini, jatuh talak. Sama itu. Begitu keluar, baru jatuh. Tak keluar, tak jatuh.
Ini gitu ya. Manakala rintik hujan itu datang, baru ku berhentikan. Kalau sekarang tidak, karena belum rintik. Terus lanjut, sangko dia yang macam begitu itu tidak batal. Baru batal kalau turun hujan, lari aku baru batal. Ini kan belum lah. Sangka dia tak batal, lanjut. Ternyata sampai salam tidak jadi hujan. Apa katanya? Akan coba kalau aku batalkan tadi, kan sayang. Kan, untung aja tak aku batalkan. Padahal udah batal. Dalam hati saya kata, untung aja nggak aku batalkan. Padahal udah batal sembahyang. Apa yang membuat batalnya? Mentaklikkan, menggantungkan, membatalkan sembahyang dengan turun hujan. Itu udah batal. Mengapa batal? Karena rusak niat. Allahu Akbar. Dalam hati sengaja aku sholat fardu isya, fardu zuhur, ya. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Sengaja aku sembahyang, maksudnya apa? Sengaja aku sholat, sengaja aku sembahyang, maksudnya apa? Sengaja aku melakukan seluruh rangkaian sholat yang rukun-rukunnya minimal dari awal takbir sampai ke salam. Itu yang kita maksud, yang kita hadirkan dalam hati kita waktu sengaja aku sholat. Yang kita pahami itu apa? Sengaja aku melakukan seluruh rangkaian sholat dari awal takbir sampai ke salam. Niat itu nggak boleh ada yang merusakkan. Niat itu mesti jazam, nggak boleh pakai kata insya Allah pun tak boleh kalau itu maksudnya taklik. Kalau maksudnya ditabaruk boleh, tapi kalau maksudnya ditaklik nggak boleh. Berarti nggak jazam niat. Niat itu mesti jazam. Sengaja aku sholat, sengaja aku sembahyang, sengaja aku melakukan seluruh rangkaian dari awal takbir ini sampai ke salam. Tiba-tiba di tengah, kalau hujan ya aku batalkan lah. Hai, itu kalau itu merusak daripada niat yang sudah kita jazamkan ketika saat awal takbir itu, di waktu takbir itu. Ketika niatnya rusak, ingat niat itu salah satu rukun sholat. Rukunnya rusak, maka semua sholat jadi rusak. Cuma tak tahu dia, sangka dia batal tuh kalau berjalan aku mengejar jemuran itu, baru batal. Selama tidak begitu belum batal. Padahal mentaklikkan, membatalkan sholat tadi pun sudah batal. Oke, nggak tahu dia sampai hari kiamat lah baru dihisab amalnya, diperiksa. Oh, nggak lulus sensor, batal nih. Ya, capek aku yang beramal nih, ternyata tak diterima Allah karena cacat, karena tidak sah. Kalau amal itu tidak sah, wujudul amal keadaan, adanya amal itu dibikin tapi sama dengan tidak ada, nggak masuk hitungan. Ketika nanti ditimbang di timbangan amal kebaikan itu nggak ketimbang. Kenapa? Kadang memang tak ada nilai. Wujuduhu keadaan, tak ada sembahyang. Ya, apa yang mau ditimbangkan di timbangan amal kebaikan? Ya Allah. Misalnya karena tersebab ini akhirnya disiksalah dia di dalam neraka karena sembahyangnya tidak sah, batal, tak tahu dia. Tapi kan batas waktunya ada. Selama iman tidak rusak, seukuran ibadah yang enggak sah itu sajalah yang disiksa, atau seukuran dosa yang dibikinnya itu adalah dia disiksa. Tapi berbatas. Begitu selesai masa hukuman, iman tak rusak, masuk ke surga dan kekal setelah itu di surga. Tapi kalau imannya yang rusak, itu kekal selamanya dalam neraka. Kita umpamakan ada 100 yang wajib kita yakini, 99 betul keyakinannya, satu salah, tersebab satu yang salah, rusak semuanya akhir. Nauzubillah min. Makanya sebetulnya harus lebih serius di tauhid ini. Bukan kita mengecilkan fikih, tapi di tauhid nih. Kenapa? Karena ini menyelamatkan seorang hamba Allah dari kekal di dalam neraka.
bukan tanggung Nabi menanamkan nilai-nilai tauhid. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi jadi Rasul kan 23 tahun. 40 tahun diangkat jadi Rasul, 63 tahun Nabi wafat. Berarti 23 tahun lah Nabi mendakwahkan Islam. Selama di Mekah 13, 10 di Madinah. Yang 13 itu lebih ditekankan Nabi tentang menanamkan nilai-nilai tauhid. Iman. Makanya luar biasa. Jadi jangan sampai ada yang salah. Maka kalau dia tidak pernah mengaji tauhid, kita nggak bisa memastikan karena tidak zahir di keyakinannya. Tapi kalau dizahirkannya, dengar kita, tahu kita, di situ baru kita bisa vonis dia. Tapi kalau tidak, kita nggak bisa vonis dia. Tapi dengan ketidakpahaman dia, nggak ngaji tauhid dia, kemungkinan terpeleset imannya, rusak sangat besar kemungkinannya. Semangat pula, nggak ngaji, jadi dia nggak tahu apa yang harus diyakini yang betul. Nauzubillahi min dzalik. Maka pantas kalau Nabi bilang yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini hati-hati. Baik. Balik ke laptop. Jadi maksud bahwa Nabi Muhammad itu penghulu kami dan Nabi kami, dia adalah hamba-Nya Allah dan Rasulnya yang benar. Makna benar itu mutabaqatul khabar lil waqi'. Apa yang diberitakan Nabi sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau tak cocok dengan yang sebenarnya berarti dusta Nabi. Tidak benar. Yang kepercayaan amanah. Apa itu amanah? Amanah di situ al-ismah, terpelihara zahir dan batin Nabi daripada melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat, dosa. Makanya kepada selain Nabi dosa itu mungkin terjadi, tapi buat para rasul dosa itu mustahil terjadinya. Karena kalau Rasul melakukan dosa, berarti dia tidak amanah. Kalau dia tidak amanah, berarti dia tidak Rasul. Karena salah satu sifat yang wajib pada Rasul itu adalah kepercayaan amanah. Jadi kepercayaan amanah itu jangan kita pahami macam mana bahasa kita sehari-hari. Kalau bapak itu amanah tuh, dia jadi gubernur, amanah tuh, tidak akan nyeleweng dia di jabatannya. Bukan begitu maksudnya. Amanah di sini terpelihara, maksum, terpelihara zahir dan batin Rasul-Rasul Allah itu daripada melakukan perbuatan yang maksiat, yang dosa. Kok begitu? Ya. Dalam Al-Quran Allah bilang begini. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, hai umatku, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan sama umatmu, hai umatku, jika betul kalian mencintai Allah, bukti kebenaran cinta kalian kepada Allah, fattabi'uni, bilang sama orang, ikuti aku. Apapun yang aku katakan, maksudnya apa yang dikatakan Rasul, apapun yang kuperbuat, maksudnya yang diperbuat Nabi Muhammad, itu ikuti. Seberapa kalian mengikuti yang kubikin, segitulah ukuran benar cinta kalian sama Allah. Semakin seluruh yang kubikin kalian ikuti, menunjukkan bahwa cinta kalian dalam sama Tuhan. Tapi kalau sedikit yang kalian ikuti tentang diriku, sedikit cinta kalian sama Allah. Kalau sudah kalian buktikan kebenaran cinta kalian kepada Allah dengan kalian ikut apa yang kulakukan, Allah akan membalas cinta kalian. Yuhibbukumullah, Allah pun akan cinta kepada kalian. Apa makna di ayat?
Allah menjadikan standar ukuran kecintaan kepadanya buat umat Nabi Muhammad itu adalah mengikuti apa yang dibikin Nabi. Seandainya Nabi bikin dosa, sementara Allah menyuruh kita ikut Nabi, bahkan itu ukuran cinta kita sama Allah, berarti secara tidak langsung kalau Nabi bikin dosa, Allah nyuruh kita ikut bikin dosa. Bahkan membikin dosa karena ikut Rasul itu tanda cinta sama Allah. Begitunya kan? Mana pula begitu? Mana mustahil begitu? Masa bikin dosa sebagai cinta, tanda cinta sama Allah? Mana mungkin? Nah, kalau Allah menyuruh kita ikut Rasul, nggak usah kalian pikir-pikir yang dibikin Rasul itu betul apa salah, nggak usah. Kalau ada Rasul membikinnya, udah bikin aja. Itu sebagai tanda cinta kalian sama aku, kata. Itu artinya apa? Kalau Allah menjadikan mengikut Rasul sebagai tanda cinta kepada Allah, itu artinya apa? Allah membuat jaminan buat Nabi bahwa Nabi tidak akan pernah melakukan dosa. Sehingga Allah membuat standar ukuran cinta kepadanya adalah ikut Rasul, ikut Nabi Muhammad. Nah, itulah dalil nakli menunjukkan bahwa Rasul itu wajib bersifat amanah, terpelihara. Maka mustahil Nabi Muhammad itu bikin dosa, mustahil, karena dia amanah, kepercayaan. Jadi makna amanah itu. Kemudian tabligh, yang menyampaikan tiap-tiap apa yang diperintahkan menyampaikannya daripada Tuhan Rabbul Alamin. Nah, ciri-ciri kerasulan itu juga adalah sifat-sifat yang wajib bagi Rasul adalah tabligh, menyampaikan apa saja yang diperintahkan untuk disampaikan dari Tuhan Rabbul Alamin. Tidak semua yang disampaikan kepada Nabi itu disuruh Allah supaya disampaikan. Tidak semua. Jadi yang wajib disampaikan kepada umat ini yang Allah suruh saja. Adapun yang sampai kepada Nabi tapi Allah tidak suruh, ya tak ada kewajiban Nabi menyampaikannya. Nah, jadi yang tabligh di situ menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umat. Nah, kita wajib meyakini ini. Kita wajib meyakini pertama bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah, Rasulnya Allah, bahwa Nabi Muhammad itu siddiq, bahwa Nabi Muhammad itu amanah, bahwa Nabi Muhammad itu tabligh. Wajib yakini. Rahmatullah, rahmat Allah atasnya. Itulah sholawat kepada Nabi. Itu maksudnya curahan rahmat Allah terlimpah kepada Nabi dan atas keluarganya, begitupun atas keluarga Nabi dan sahabat-sahabatnya, permata-permata pengetahuan. Adapun sesudah itu, amma ba'du, inilah kata pengarang syarah dan penjelasan matan Jauharatut Tauhid. Jadi kitab Jauharatut Tauhid itu matan dalam bentuk syair, bait-bait syair. Pensyarah dari matan ini banyak sekali ulama-ulama yang mensyarah, menunjukkan keberkahan di kitab ini. Jauharut Tauhid itu kitab matan dalam bentuk syair yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ad-Duqan, yang saya ambil kata pengarang dan saya kumpulkan dari kitab-kitab Tuhfatul Murid. Ini syaratnya. Tuhfatul Murid itu syarah dari kitab Jauharatut Tauhid. Jadi kitab syarahnya banyak. Salah satu syarah Jauharatut Tauhid itu adalah kitab Tuhfatul Murid.
Nah, kitab Tuhfatul Murid syarah dari Jawharut Tauhid inilah yang diterjemahkan dalam kitab Melayu oleh pengarang. Sementara kitab Tuhfatul Murid itu siapa mengarangnya? Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Nah, Syekh Al-Baijuri ini termasuk ahli fikih juga ini. Ada kitab Hasyiah Al-Baijuri. Walaupun saya tidak ahli, nah ini biasalah pengarang-pengarang tawaduknya. Dia mengatakan tidak ahli, tetapi saya berpegang dengan taufik Allah, bergantung kepada pertolongan Allah. Mudah-mudahan walaupun nggak ahli awak di situ, tapi kalau ditolong Allah, mudah-mudahan yang dikarang ini, yang disusun ini, insya Allah benar dan mudah-mudahan bermanfaat buat semua orang, insya Allah. Mudah-mudahan saya dapat menyempurnakannya, kata pengarang. Itulah Ustadz Alam Shah Nasution, pengarang. Amin ya Rabbal alamin. Nah, seginilah dulu pas kali pula. Insyaallah nanti akan datang baru kitab Jawharatul Tauhid dan Tuhfatul Murid yang kita baca. Ini baru muqaddimah dari pengarang. Penterjemah. Nah, segini dulu, mudah-mudahan kajian kita pada malam ini insyaallah bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin.